Halo Studio Lovers, kita tahu bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden memang masih beberapa saat lagi. Namun desas-desus siapa yang akan menempati posisi menteri di kabinet Prabowo sudah tersebar kemana-mana. Nah, ada yang memiliki kapabilitas mumpuni, ada juga yang dianggap tidak layak karena memiliki rekam jejak yang buruk. Nah, semoga Prabowo tidak salah menentukan siapa yang bakalan masuk dalam kabinetnya nanti ya Studio Lovers. Nah, Studio Lovers, berikut ini kami himpun 6 politikus kontroversial yang tidak pantas menjadi menteri Prabowo. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tito Karnavian. Studio Lovers, semua orang pasti setuju jika nama Tito Karnavian yang merupakan salah satu polisi paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Nah, selain berstatus sebagai mantan Kapolri pada tahun 2016 hingga 2019, Tito Karnavian juga pernah menjadi Kapolda Papua, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepala Bagian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga dipercaya sebagai Kepala Detasmen Khusus 88 Anti Teror. Apalagi di masa Presiden Jokowi nih Studio Lovers, ia mulai masuk di pemerintahan dengan menjadi Menteri Dalam Negeri sejak tahun 2019 sampai saat ini. Nah, sebagai orang kepercayaan Jokowi, otomatis membuat dirinya masuk ke dalam lingkaran Prabowo saat ini. Ia pun digadang-gadang akan kembali mengisi posisi menteri. Nah, bagi orang awam, Tito sudah sepantasnya mendapatkan jabatan. Namun, Tito tentu tidak bisa dikatakan lepas dari masalah Studio Lovers. Kita ingat semasa menjadi Kapolri, ia dianggap gagal menyelesaikan kasus penyiraman air keras penyidik KPK, Novel Baswedan, yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Nah, sudah terbayang selama 2,6 tahun atau sampai masa jabatannya selesai, Tito sebagai Kapolri saat itu tidak mampu membongkar kasus tersebut. Selain itu, ia juga diduga masuk dalam buku merah KPK. Nah, sebagaimana kita tahu, dalam dokumen itu disebut ia menerima suap dari seorang pengusaha. Sayangnya kasus tersebut sulit untuk diungkap ke publik, mengingat buku merah tersebut sudah dirusak oleh orang yang tak dikenal. Yasona Lawli. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014 adalah hari di mana Yasona Lawli ditarik menjadi Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi. Hal itu menjadikannya sebagai orang nias pertama yang berhasil meraih kursi menteri. Ia juga dekat dengan Jokowi, terbukti pada periode kedua. Namanya masih terdaftar sebagai Menteri Hukum dan HAM hingga sekarang. Nah, di masa pemerintahan Prabowo nanti, namanya santer dikaitkan dengan kursi kabinet, namun Prabowo harus menimbang baik-baik pilihannya. Karena ada beberapa masalah besar selama Yasona menjabat sebagai Menkumham Studio Lovers. Yang pertama, sempat viral soal pidana liburan keluar lapas, salah satunya dilakukan oleh Setia Novanto. Kedua, aksi operasi tangkap tangan KPK di lapangan Sukamiskin yang menyeret Kepala Sukamiskin Wahid Husain. Ketiga, KPK juga menemukan fakta bahwa di lapas Sukamiskin para napi bisa memesan sel sendiri dengan fasilitas yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga faktor inilah yang membuktikan jika Yasona tidak serius dalam membenahi lapas, terutama soal praktek suap dan sebagainya. Fadlizon. Studio Lovers, beberapa bulan lalu nama Fadlizon masuk dalam bursa calon menteri Prabowo. Ia kemungkinan menempati posisi sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, kita tahu Fadlizon merupakan salah satu pendiri dan petinggi Partai Gerindra bersama di Pilpres lalu. Nah, ia juga menjadi anggota penasehat TKN Prabowo Gibran. Jadi bukan hal yang mengejutkan bagi Prabowo jika memberi jatah menteri kepadanya. Namun Fadlizon juga punya catatan hitam seperti pernyataan kontroversialnya terhadap rezim Jokowi, terutama saat Gerindra masih menjadi oposisi, seperti mengusulkan nama ibu kota baru mengikuti nama kepala negara yaitu Jokowi. Nah, pernyataan ini jelas bukan sebuah saran, tapi lebih ke kritikan bernada ejekan. Lalu ia juga pernah menyebut Jokowi sebagai antek PKI.
Namun di saat bersamaan, Prabowo mulai merapat ke gerbong Jokowi, tepatnya saat Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Fadlizon yang tadinya kerap menghina Jokowi, menjadi paling membela Jokowi dari serangan lawannya. Walaupun Fadlizon merupakan orang terdekat Prabowo, namun melihat dari sisi gelapnya, masih perlu dipertimbangkan menempati posisi menteri yang terbilang vital dalam membantu kerja pemerintah. Dr. Terawan. Nah, Street Lovers, masih ingatkah kalian dengan Dr. Terawan? Sosok yang pernah menjadi Menteri Kesehatan di era Jokowi ini kembali dirumorkan akan mengisi posisi Menteri Kesehatan dan Badan Gizi era Prabowo. Jika melihat dari profilnya, memang harus diakui, ia merupakan salah satu yang punya kualitas di bidangnya. Namun hal tersebut tertutupi dengan sederet kontroversi yang ada. Dimulai dari saat ia menjadi Menkes di tahun 2019, waktu itu ia gagal mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kinerjanya yang buruk juga diperparah dengan pernyataannya yang kontroversial. Seperti pada awal Februari 2020, ia membantah kesimpulan peneliti Harvard University yang memprediksi COVID sudah ada di Indonesia. Ia pun menyebutkan prediksi itu sebagai penghinaan kepada Indonesia. Di bulan yang sama, ia menyarankan masyarakat Indonesia untuk rajin berdoa agar saat negara tetangga seperti Singapura dan Thailand terjangkit COVID-19 dan menyatakan jika negara kita masih aman. Nah, harusnya ia bertindak cepat untuk menangani agar COVID tidak masuk ke Indonesia. Bukan hanya berharap dari keajaiban tanpa melakukan usaha. Nah, jika sampai terpilih menjadi menteri, tentu ini akan menjadi sorotan publik. Apalagi orang-orang masih ingat hal blunder yang pernah Terawan lakukan di masa lalu. Yakut Khalil Qomas. Nah, berikutnya ada nama Yakut Khalil Qomas. Jika dibandingkan menteri era Jokowi yang lain, Yakut bisa dibilang sangatlah beruntung. Pasalnya sejak tahun 2020, ia belum pernah di-reshuffle dari jabatannya sampai saat ini. Nah, padahal Street Lovers, ia dikenal juga sebagai menteri kontroversial, seperti melindungi kaum Syiah dan Ahmadiyah yang selama ini dianggap minoritas oleh komunitas muslim yang lain. Ia juga pernah mengucapkan selamat hari raya ke komunitas Bahai yang sebagian orang Bahai dianggap aliran sesat. Yang terakhir nih, Yakut pernah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, di mana hal ini memang ada benarnya, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang multi-agama. Namun, pernyataannya yang menyamakan suara azan sama dengan suara anjing kalau berlebihan dapat mengganggu ketentraman lingkungan, memicu kontroversi dan perdebatan di ruang publik. Nah, jika terpilih lagi sebagai Menteri Agama, bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan atau pernyataan kontroversial lain yang memicu riak-riak di tengah masyarakat. Nah, menurut kalian Street Lovers, apakah masih ada nama yang tidak layak masuk ke dalam kabinet Prabowo yang Mimin belum ulas? Silahkan ya, tuliskan di kolom komentar bawah sana. Nah, Street Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.